Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat mempersiapkan ujian AKM tingkat SMA tahun 2023 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi numerasi yang sering keluar di ujian AKM, yaitu tentang diskon. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, pada beberapa soal numerasi yang berkaitan dengan diskon, kita akan mengetahui beberapa istilah. Pertama adalah harga awal. Harga awal biasanya dinyatakan sebagai H0. Misalkan ada sebuah baju atau barang tertentu memiliki harga mula-mula sebesar Rp100.000. Nah, ini merupakan harga awal atau H0. Selain harga awal, istilah lain yang akan kita pelajari dalam materi kali ini adalah tentang diskon. Nah, diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Misalkan sebuah baju dengan harga Rp100.000 mendapatkan diskon 10%. Nah, berarti diskonnya sebesar 10%. Oke, setelah harga awal dan diskon, kita akan mengenal juga istilah yang lain, yaitu potongan harga. Potongan harga merupakan pengurangan harga dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, di soal, pertanyaannya biasanya berupa berapakah potongan harga dari sebuah baju dengan harga awal Rp100.000 dan mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk menentukan potongan harga, kita bisa menggunakan rumus potongan harga sama dengan A persen, yaitu besaran diskonnya, yaitu 10%, dikali dengan H0 atau harga mula-mula. Oke, setelah potongan harga, kita mengenal istilah yang lain, yaitu harga akhir. Harga akhir yaitu harga barang setelah didiskon. Di soal, biasanya pertanyaannya, jika suatu barang dengan harga Rp100.000 mendapatkan diskon 10%, berapakah harga akhir barang setelah didiskon? Nah, untuk menentukan harga akhir, kita bisa menggunakan rumus 100 dikurangi A. A yaitu besaran diskonnya. Jadi di sini jika diskonnya 10%, berarti harga akhirnya sama dengan 100 min 10 sama dengan 90% dari harga awal. Nah, jika tadi kita telah mengenal beberapa istilah dalam soal yang berkaitan dengan diskon, sekarang kita kembangkan lagi pembahasan kali ini, yaitu tentang diskon ganda. Misalkan, sebuah baju dengan harga awal Rp100.000 mendapatkan diskon 50% plus 20%. Berapakah harga setelah didiskon? Nah, maksudnya diskon ganda adalah diskon yang bertambah. Jadi mula-mula diskonnya 50% plus diskon lagi 20%. Pertanyaannya, berapakah harga setelah didiskon, atau kita akan menentukan harga akhir atau H1. Nah, karena diskonnya dua kali, 50% dan 20%, kita tentukan terlebih dahulu H1 pada baju tersebut setelah didiskon 50%. Kita gunakan rumus H1, yaitu 100 dikurangi A persen, yaitu diskon yang pertama sebesar 50%, dikali harga mula-mula Rp100.000. 100 min 50 sama dengan 50% dikali Rp100.000. Hasilnya adalah Rp50.000. Oke, sudah kita peroleh harga akhir setelah didiskon 50%. Nah, selanjutnya kita tentukan harga akhir setelah didiskon 20%. Kita gunakan rumus H1 kembali, yaitu 100 min A persen dikali harga awal atau H0. Oke, jadi tinggal kita masukkan 100 dikurangi A yaitu besaran diskon yang kedua, yaitu 20%. Dikali H0, H0-nya tidak lagi kita gunakan yang Rp100.000, karena kita akan menentukan nilai dari barang tersebut setelah didiskon 50%. Jadi H0-nya yang kita masukkan adalah 50.000.
Sehingga 100 min 20 sama dengan 80% dikali 50.000, hasilnya adalah 40.000. Sehingga harga akhir dari barang tersebut adalah Rp40.000. Nah, sekarang ada cara yang lebih cepat untuk menentukan diskon ganda. Teman-teman bisa menggunakan rumus cepat ini. Jadi untuk menentukan harga akhir pada suatu pertanyaan tentang diskon ganda, kita gunakan rumus H0 atau harga mula-mula, yaitu Rp100.000 dikali B1. B1 persen merupakan 100 dikurangi A persen dari diskon yang pertama. Kemudian B2 merupakan 100 dikurangi A persen dari diskon yang kedua. Oke, jadi kalau kita tulis ulang di sini, H1 rumusnya berarti H0 Rp100.000 dikali B1 persen berarti 100 dikurangi diskon yang pertama yaitu 50%, sisanya adalah 100 min 50 sama dengan 50%. 50% dikali B2 sama dengan 100 min A persen atau diskon yang kedua. 100 dikurangi 20 berarti 80%. Nah, ini tinggal kita hitung ya, 100.000 dikali 50% atau 50/100 dikali 80/100. Nolnya kita coret. Nah, tersisa 5 kali 8 40. Kemudian ditambahkan nolnya 3. Nah, sama ya, hasilnya 40.000. Tetapi kalau menggunakan cara yang lebih cepat ini, kalian akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui cara menentukan harga suatu barang setelah didiskon. Selanjutnya akan kita bahas latihan soal AKM yang berkaitan dengan diskon. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Semarak diskon. Menjelang tahun baru, toko Sukadandan dan toko Pesona Gaya memberikan diskon untuk menarik pelanggan. Jadi ada dua toko ya, pertama toko Sukadandan dan kedua toko Pesona Gaya. Untuk membeli jenis barang yang sama, diskon yang ditawarkan kedua toko adalah sebagai berikut. Ada 4 barang yang ditawarkan, ada celana, baju, sepatu, dan jaket. Kemudian ini adalah harga awal dari setiap barang. Kemudian ini adalah penawaran diskon yang diberikan oleh toko Sukadandan, dan ini merupakan penawaran diskon yang diberikan oleh toko Pesona Gaya. Seorang pelanggan hendak membeli 1 buah celana panjang, 1 buah baju lengan panjang, dan 1 pasang sepatu yang ditawarkan dari kedua toko. Oke, kita langsung ke pernyataan yang pertama. Pelanggan tersebut akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana, baju, dan sepatu dari toko Pesona Gaya. Oke, jadi ada 3 barang yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut, ada celana, baju, dan sepatu. Karena yang ditanyakan adalah harga termurah, maka kita akan menentukan harga barang setelah didiskon dari ketiga barang tersebut. Nah, biar lebih mudah, kita buat ilustrasi tabel seperti berikut. Jadi ada 4 barang yang ditawarkan, kemudian ini adalah harga awal, kemudian ini adalah diskon yang diberikan, kemudian H1 ini merupakan harga akhir yang akan kita tentukan. Oke, langsung saja dari barang yang pertama akan kita tentukan harga barang setelah didiskon pada barang celana. Dengan harga awal 120.000, kemudian pada toko Sukadandan, celana mendapatkan diskon 60%. Maka untuk menentukan H1 atau harga akhir barang setelah didiskon, kita gunakan rumus H1 sama dengan 100 min A persen dikali H0. Jadi tinggal kita tulis di sini 100 min 60% sama dengan 40% ya. 40/100 dikali harga awalnya 120.000. 40% dikali 120.000 hasilnya adalah 48.000. Sekarang kita hitung harga celana setelah didiskon di toko Pesona. Diskon yang ditawarkan adalah 50% plus 10%. Maka ini kita gunakan rumus untuk menentukan diskon ganda ya.
Oke, rumus diskon ganda atau kita tulis di sini DG gitu ya, sama dengan H0 dikali B1% dikali B2%. Oke, harga awalnya 120.000 dikali B1%. Nah, B1% merupakan 100 dikurangi persentase diskon yang pertama. Jadi 100 min 50 sama dengan 50% atau 50 per 100. Kemudian B2 merupakan 100 min diskon yang kedua. 100 min 10 sama dengan 90% atau 90 per 100. Oke, ini tinggal kita coret nolnya. Oke, sekarang tinggal dikalikan 12 dikali 50 dikali 90, hasilnya adalah Rp54.000. Sekarang sudah kita peroleh harga celana setelah didiskon di toko Pesona. Ternyata harga celana setelah didiskon lebih murah di toko Suka Dandan. Oke, setelah itu kita hitung harga baju setelah didiskon pada toko Suka Dandan. Dengan diskon 70% berarti harga akhirnya 100 min 70 sama dengan 30%. 30 per 100 dikali harga awal 90.000. Hasilnya adalah 27.000. Oke, jadi harga baju setelah didiskon sama dengan 27.000. Sedangkan di toko Pesona memberikan penawaran diskon ganda ya, 40 plus 30%. Jadi kita gunakan rumus diskon ganda 90.000, harga awalnya ya 90.000 dikali B1 berarti 100 min 40% sama dengan 60%. Kemudian B2-nya 100 min diskon yang kedua. 100 min 30 sama dengan 70% atau 70 per 100. Nolnya kita coret. Oke, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 37.800. Ini adalah harga baju setelah didiskon di toko Pesona. Nah, dari sini kita sudah memperoleh informasi bahwa harga baju setelah didiskon yang lebih murah adalah di toko Suka Dandan sebesar 27.000. Oke, sekarang tinggal satu barang lagi yaitu sepatu. Pada toko Suka Dandan, sepatu dengan harga awal 100.000 mendapatkan diskon ganda 30 plus 20%. Jadi harga barang akhirnya kita masukkan harga awal 100.000 dikali B1, jadi 100 min diskon yang pertama berarti tersisa 70% ya. Oke, kemudian dikali B2. B2 berarti 100 min 20% sama dengan 80%. Tinggal kita coret nolnya sehingga diperoleh hasil 56.000. Oke, sekarang kita hitung di toko Pesona dengan diskon 50%. Harga akhir sepatu pada toko Pesona berarti 100.000 dikali 100 min 50% sama dengan 50%. Oke, 100.000 dikali 50 hasilnya adalah 50.000. Nah, sekarang sudah kita peroleh harga sepatu setelah didiskon. Ternyata yang lebih murah adalah di toko Pesona sebesar 50.000. Oke, kita kembali ke pernyataan yang pertama. Harga termurah dari celana, baju, dan sepatu dibeli dari toko Pesona Gaya saja. Nah, pada pernyataan yang pertama kurang tepat ya, karena harga termurah akan diperoleh jika celana dan baju dibeli di toko Suka Dandan, kemudian sepatu dibeli di toko Pesona Gaya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pelanggan tersebut akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana dan baju dari toko Suka Dandan. Benar. Kemudian sepatu dari toko Pesona Gaya. Nah, pada pernyataan yang kedua ini baru benar ya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pelanggan tersebut akan mendapatkan harga termurah
bila membeli celana, baju, dan sepatu dari toko Suka Dandan. Kurang tepat ya, karena harga termurah akan diperoleh jika pembelian barang dilakukan sebagaimana pada pernyataan yang kedua. Oke, langsung ke pernyataan yang keempat. Pelanggan cukup menyediakan uang 125.000 untuk mendapatkan satu buah celana, baju, dan satu pasang sepatu dengan harga termurah. Oke, untuk menjawab pernyataan yang keempat berarti tinggal kita total dari harga yang termurah. Celana harga termurah adalah 48.000 dari toko Suka Dandan. Kita tulis di sini 48.000. Kemudian ditambah harga baju yang termurah adalah 27.000. Setelah itu sepatu harga yang termurah adalah 50.000. Nah, jika ditotal ketiganya, totalnya adalah 125.000. Oke, sehingga pada pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua, masih berkaitan dengan semarak diskon. Seorang pelanggan ingin membelanjakan uangnya sebesar Rp200.000 dengan membeli celana panjang, baju lengan panjang, dan sepatu. Pernyataan yang pertama, jika ia ingin membeli satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya, 2 buah celana, dan 2 buah baju dari toko Suka Dandan, apakah uang 200.000 ini cukup atau tidak? Oke, jadi berdasarkan hasil perhitungan harga barang setelah didiskon yang sudah kita lakukan sebelumnya, ini merupakan harga akhir barang setelah didiskon dari toko Suka Dandan, dan ini adalah harga akhir barang setelah didiskon dari toko Pesona. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Jadi pelanggan tersebut membeli satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya. Artinya uangnya sudah terpakai 50.000. Kemudian dia membeli 2 buah celana dari toko Suka Dandan. Jadi 48 dikali 2 sama dengan 96.000. Oke, kemudian 2 buah baju dari toko Suka Dandan berarti 27.000 dikali 2 sama dengan 54.000. Sekarang tinggal kita total 50.000 ditambah 96.000 ditambah 54.000. Totalnya adalah Rp200.000. Oke, berarti pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar karena uangnya cukup atau sesuai dengan budget pelanggan tersebut sebesar Rp200.000. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ia ingin membeli satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya seharga Rp50.000. Berarti di sini uangnya sudah terpakai 50.000. Satu buah celana dari toko Suka Dandan berarti uangnya terpakai 48.000. 4 buah baju dari toko Suka Dandan berarti 4 dikali 27.000 sama dengan 108.000. Oke, tinggal kita total 50.000 ditambah 48.000 ditambah 108.000. Total semuanya adalah 206.000. Nah, pada pernyataan yang kedua jawabannya adalah salah ya, karena telah melebihi dari budget pelanggan tersebut sebesar Rp200.000. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Ia ingin membeli satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya sebesar 50.000. 3 buah celana dari toko Suka Dandan berarti 48 dikali 3. Hasilnya adalah 144. Oke, 1 buah baju dari toko Suka Dandan sebesar 27.000. 50.000 ditambah 144 ditambah 27.000. Totalnya adalah 221.000. Sehingga pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah. Oke, kita ke pernyataan yang keempat. Satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya sebesar 50.000. Satu buah celana dari toko Suka Dandan 48.000. Dan 3 buah baju dari toko Suka Dandan berarti 27 dikali 3 sama dengan 81.000. Sehingga totalnya adalah 179.000. Maka pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar.
Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Semarak diskon. Menjelang tahun baru, toko Sukadandan dan toko Pesona Gaya memberikan diskon untuk menarik pelanggan. Jadi ada dua toko ya, pertama toko Sukadandan dan kedua toko Pesona Gaya. Untuk membeli jenis barang yang sama, diskon yang ditawarkan kedua toko adalah sebagai berikut. Ada 4 barang yang ditawarkan, ada celana, baju, sepatu, dan jaket. Kemudian ini adalah harga awal dari setiap barang. Kemudian ini adalah penawaran diskon yang diberikan oleh toko Sukadandan, dan ini merupakan penawaran diskon yang diberikan oleh toko Pesona Gaya. Seorang pelanggan hendak membeli 1 buah celana panjang, 1 buah baju lengan panjang, dan 1 pasang sepatu yang ditawarkan dari kedua toko. Oke, kita langsung ke pernyataan yang pertama. Pelanggan tersebut akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana, baju, dan sepatu dari toko Pesona Gaya. Oke, jadi ada 3 barang yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut, ada celana, baju, dan sepatu. Karena yang ditanyakan adalah harga termurah, maka kita akan menentukan harga barang setelah didiskon dari ketiga barang tersebut. Nah, biar lebih mudah, kita buat ilustrasi tabel seperti berikut. Jadi ada 4 barang yang ditawarkan, kemudian ini adalah harga awal, kemudian ini adalah diskon yang diberikan, kemudian H1 ini merupakan harga akhir yang akan kita tentukan. Oke, langsung saja dari barang yang pertama akan kita tentukan harga barang setelah didiskon pada barang celana. Dengan harga awal 120.000, kemudian pada toko Sukadandan, celana mendapatkan diskon 60%. Maka untuk menentukan H1 atau harga akhir barang setelah didiskon, kita gunakan rumus H1 sama dengan 100 min A% dikali H0. Jadi tinggal kita tulis di sini 100 min 60% sama dengan 40% ya. 40 per 100 dikali harga awalnya 120.000. 40% dikali 120.000 hasilnya adalah 48.000. Sekarang kita hitung harga celana setelah didiskon di toko Pesona. Diskon yang ditawarkan adalah 50% plus 10%. Maka ini kita gunakan rumus untuk menentukan diskon ganda ya. Oke, rumus diskon ganda atau kita tulis di sini DG gitu ya. Sama dengan H0 dikali B1% dikali B2%. Oke, harga awalnya 120.000 dikali B1%. Nah, B1% merupakan 100 dikurangi persentase diskon yang pertama. Jadi 100 min 50 sama dengan 50% atau 50 per 100. Kemudian B2 merupakan 100 min diskon yang kedua. 100 min 10 sama dengan 90% atau 90 per 100. Oke, ini tinggal kita coret nolnya. Oke, sekarang tinggal dikalikan 12 dikali 50 dikali 90, hasilnya adalah Rp54.000. Sekarang sudah kita peroleh harga celana setelah didiskon di toko Pesona. Ternyata harga celana setelah didiskon lebih murah di toko Sukadandan. Oke, setelah itu kita hitung harga baju setelah didiskon pada toko Sukadandan. Dengan diskon 70% berarti harga akhirnya 100 min 70 sama dengan 30%. 30 per 100 dikali harga awal 90.000. Hasilnya adalah 27.000. Oke, jadi harga baju setelah didiskon sama dengan 27.000. Sedangkan di toko Pesona memberikan penawaran diskon ganda ya. 40 plus 30%. Jadi kita gunakan rumus diskon ganda 90.000, harga awalnya ya 90.000 dikali B1 berarti 100 min 40% sama dengan 60%. Kemudian B2 nya 100 min diskon yang kedua.
100 min 30 sama dengan 70% atau 70 per 100. Nolnya kita coret, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 37.800. Ini adalah harga baju setelah didiskon di toko Pesona. Nah, dari sini kita sudah memperoleh informasi bahwa harga baju setelah didiskon yang lebih murah adalah di toko Suka Dandan sebesar 27.000. Oke, sekarang tinggal satu barang lagi, yaitu sepatu. Pada toko Suka Dandan, sepatu dengan harga awal 100.000 mendapatkan diskon ganda 30 plus 20%. Jadi harga barang akhirnya kita masukkan harga awal 100.000 dikali B1, jadi 100 min diskon yang pertama, berarti tersisa 70% ya. Oke, kemudian dikali B2. B2 berarti 100 min 20% sama dengan 80%. Tinggal kita coret nolnya sehingga diperoleh hasil 56.000. Oke, sekarang kita hitung di toko Pesona dengan diskon 50%. Harga akhir sepatu pada toko Pesona berarti 100.000 dikali 100 min 50% sama dengan 50%. Oke, 100.000 dikali 50 hasilnya adalah 50.000. Nah, sekarang sudah kita peroleh harga sepatu setelah didiskon. Ternyata yang lebih murah adalah di toko Pesona sebesar 50.000. Oke, kita kembali ke pernyataan yang pertama. Harga termurah dari celana, baju, dan sepatu dibeli dari toko Pesona Gaya saja. Nah, pada pernyataan yang pertama kurang tepat ya, karena harga termurah akan diperoleh jika celana dan baju dibeli di toko Suka Dandan, kemudian sepatu dibeli di toko Pesona Gaya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pelanggan tersebut akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana dan baju dari toko Suka Dandan. Benar. Kemudian sepatu dari toko Pesona Gaya. Nah, pada pernyataan yang kedua ini baru benar ya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pelanggan tersebut akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana, baju, dan sepatu dari toko Suka Dandan. Kurang tepat ya, karena harga termurah akan diperoleh jika pembelian barang dilakukan sebagaimana pada pernyataan yang kedua. Oke, langsung ke pernyataan yang keempat. Pelanggan cukup menyediakan uang 125.000 untuk mendapatkan satu buah celana, baju, dan satu pasang sepatu dengan harga termurah. Oke, untuk menjawab pernyataan yang keempat berarti tinggal kita total dari harga yang termurah. Celana harga termurah adalah 48.000 dari toko Suka Dandan. Kita tulis di sini 48.000. Kemudian ditambah harga baju yang termurah adalah 27.000. Setelah itu sepatu harga yang termurah adalah 50.000. Nah, jika ditotal ketiganya, totalnya adalah 125.000. Oke, sehingga pada pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua, masih berkaitan dengan semarak diskon. Seorang pelanggan ingin membelanjakan uangnya sebesar Rp200.000 dengan membeli celana panjang, baju lengan panjang, dan sepatu. Pernyataan yang pertama, jika ia ingin membeli satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya, 2 buah celana, dan 2 buah baju dari toko Suka Dandan, apakah uang Rp200.000 ini cukup atau tidak? Oke, jadi berdasarkan hasil perhitungan harga barang setelah didiskon yang sudah kita lakukan sebelumnya, ini merupakan harga akhir barang setelah didiskon dari toko Suka Dandan, dan ini adalah harga akhir barang setelah didiskon dari toko Pesona. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Jadi pelanggan tersebut membeli satu pasang sepatu dari toko Pesona Gaya. Artinya uangnya sudah terpakai 50.000.
Kemudian dia membeli 2 buah celana dari toko Sukadandan. Jadi 48 dikali 2 sama dengan 96.000. Oke, kemudian 2 buah baju dari toko Sukadandan berarti 27.000 dikali 2 sama dengan 54.000. Sekarang tinggal kita total 50.000 ditambah 96.000 ditambah 54.000. Totalnya adalah 200.000 rupiah. Oke, berarti pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar karena uangnya cukup atau sesuai dengan budget pelanggan tersebut sebesar 200.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ia ingin membeli 1 pasang sepatu dari toko Pesona Gaya seharga 50.000 rupiah. Berarti di sini uangnya sudah terpakai 50.000. 1 buah celana dari toko Sukadandan berarti uangnya terpakai 48.000. 4 buah baju dari toko Sukadandan berarti 4 dikali 27.000 sama dengan 108.000. Oke, tinggal kita total 50.000 ditambah 48.000 ditambah 108.000. Total semuanya adalah 206.000. Nah, pada pernyataan yang kedua jawabannya adalah salah ya, karena telah melebihi dari budget pelanggan tersebut sebesar 200.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Ia ingin membeli 1 pasang sepatu dari toko Pesona Gaya sebesar 50.000. 3 buah celana dari toko Sukadandan berarti 48 dikali 3. Hasilnya adalah 144. Oke, 1 buah baju dari toko Sukadandan sebesar 27.000. 50.000 ditambah 144 ditambah 27.000. Totalnya adalah 221.000. Sehingga pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah. Oke, kita ke pernyataan yang keempat. 1 pasang sepatu dari toko Pesona Gaya sebesar 50.000. 1 buah celana dari toko Sukadandan 48.000. Dan 3 buah baju dari toko Sukadandan berarti 27 dikali 3 sama dengan 81.000. Sehingga totalnya adalah 179.000. Maka pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Baik teman-teman, sekian pembahasan soal kali ini. Silahkan subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video terupdate tentang pembahasan soal AKM yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.